Mengapa Yesus disebut anak Allah? 1. Keturunan Yesus sebagai pemenuhan nubuat. Wawasan utama, Yesus yang disebut sebagai anak Allah memenuhi nubuat-nubuat perjanjian lama, khususnya Yesaya 7 ayat 14 dan Mazmur 2 ayat 7. Nubuat-nubuat ini menggambarkan sosok ilahi yang akan datang sebagai juru selamat. Kesimpulan, kelahiran ajaib Yesus oleh Roh Kudus dan perawan Maria, Matius 1 ayat 23, menetapkannya sebagai keturunan ilahi dari Allah, yang menandakan asal-usulnya yang ilahi, bukan hubungan biologis. 2. Pernyataan diri Yesus dan pengesahan Allah. Wawasan utama, Yesus dengan terbuka menyatakan kesatuannya dengan Bapa, Yohanes 10 ayat 30, dan Allah secara terbuka mengesahkannya sebagai anak yang terkasih selama peristiwa penting seperti pembaptisan dan transfigurasi, Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Kesimpulan, pernyataan langsung Yesus dan pengesahan publik Allah menekankan identitas ilahinya dan hubungan yang tidak terpisahkan dengan Bapa. 3. Otoritas teologis dan penebusan. Wawasan utama, ayat-ayat seperti Yohanes 3 ayat 16 dan Ibrani 1 ayat 3 menyoroti peran Yesus sebagai gambaran kemuliaan Allah dan sarana keselamatan. Kesimpulan, gelar anak Allah mengungkapkan otoritas Yesus untuk menebus umat manusia, menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa ilahi untuk menghakimi, menyelamatkan, dan menjadi perantara antara Allah dan umat manusia. 4. Keturunan kekal, bukan keturunan biologis. Wawasan utama, ayat-ayat seperti Yohanes 1 ayat 1-14 dan Kolose 1 ayat 15-17 menegaskan keberadaan pra-Yesus, keilahiannya, dan peran aktifnya dalam penciptaan. Kesimpulan, istilah anak mencerminkan hubungan kekal Yesus dengan Allah dalam Tritunggal, bukan permulaan keberadaannya, mempertegas bahwa identitasnya melampaui kategori manusia. 5. Pengesahan sejarah dan doktrin. Wawasan utama, Kredo Gereja Awal, Kredo Nikea, Konsili Kalsedon, mengonfirmasi Yesus sebagai terlahir kekal dan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kesimpulan, ajaran Kristen historis merumuskan keyakinan bahwa keturunan Yesus menyoroti kesetaraan dengan Allah sambil menekankan sifat ilahi dan manusiawinya yang bersatu dalam satu pribadi. 6. Makna simbolis dan relasional. Wawasan utama, keturunan Yesus mengungkapkan hubungan intimnya dengan Allah, warisan ilahi, Ibrani 1 ayat 2. Dan perannya sebagai gambaran yang terlihat dari Allah yang tidak terlihat, Kolose 1 ayat 15. Kesimpulan, bahasa keluarga, anak, membuat kebenaran teologis yang mendalam dapat dipahami, melambangkan kesatuan, sifat ilahi, dan warisan otoritas atas ciptaan. Kesimpulan, gelar anak Allah tidak berarti keturunan biologis, tetapi mencerminkan asal-usul ilahi Yesus, hubungan kekalnya dengan Allah, dan otoritas penebusannya. Ini memenuhi nubuat, menegaskan identitasnya sebagai sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, serta menyoroti misinya sebagai juru selamat. Pemahaman ini berakar dalam teks-teks Alkitab, refleksi teologis, dan ajaran gereja historis.